Shalom, selamat malam. Senang sekali saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program My Way, Renungan Singkat Malam Hari. Kali ini dengan tema hidup sebagai anak terang dengan berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya akan bacakan Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8-10. Demikian firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata ini khususnya di kata yang terdapat dalam ayat yang ke-8, memang dulu ya, kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang sudah bukan lagi kegelapan, tetapi kita adalah terang dalam Tuhan. Nah, apa yang membedakan dulu dengan sekarang? Ya. Apa yang membedakan saya dulu dengan saya yang sekarang? Apakah yang membedakannya kalau saya dulu adalah anak kegelapan, kalau sekarang anak terang, lalu selesai? Apakah hanya sebatas itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, perbedaan kita dari orang yang dulu dalam kegelapan dan sekarang orang yang hidup dalam terang itu bukan hanya berbicara tentang identitas kita sebagai anak terang, ya, tetapi identitas kita itu harus terlihat dalam kelakuan-kelakuan kita. Maka menjadi anak terang itu bukan hanya sebatas slogan saja, saya anak terang, saya anak Tuhan, saya orang percaya. Itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara, hanya dalam slogan saja dalam mulut kita yang kita ucapkan, mungkin setiap hari kita katakan itu. Tetapi menjadi anak terang itu harus terlihat dalam kelakuan kita setiap hari. Buah dari anak-anak terang itu harus nampak dan terlihat, sehingga itu yang akan membedakan kita dulu dengan kita yang sekarang. Pada waktu kita dalam kegelapan dan saat kita hidup di dalam terang itu. Dari kelakuan itu, dari kelakuan kita itulah kita akan kelihatan pembedanya. Nah, di ayatnya yang ke-9 dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ternyata 3 poin inilah yang akan membedakan kita dulu dengan kita yang sekarang. Kita yang hidup dulu dalam kegelapan dan kita yang sekarang hidup dalam terang. Harus ada buah dari kehidupan kita sebagai anak terang. Buahnya itu apa? Kebaikan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja orang di luar Kristen pun melakukan kebaikan. Lalu apa pembedanya kita melakukan kebaikan sebagai orang percaya dengan orang di luar Kristus juga melakukan kebaikan? Bedanya adalah ketika kita melakukan kebaikan yang kita lakukan itu sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan dan kita memuliakan Tuhan melalui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kebaikan yang kita lakukan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu, kita sudah hidup dalam terang, kita sudah mendapatkan terang itu, maka kita harus menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kebaikan itu merupakan buah hasil dari bukti dari kita menjadi anak-anak terang. Yang kedua itu keadilan. Ya. Adil dalam hal apa? Kita adil di dalam mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita adil dalam kelakuan kita.
Ya, kalau dulu hidup kita hanya untuk saya, dan saya, bagaimana keinginan saya terpenuhi, ego saya terpenuhi, tapi sekarang kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Kita adil, hidup kita serahkan kepada Tuhan yang mempunyai hidup. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Kita harus punya keadilan dalam hal itu. Ya, kita juga adil dalam mempraktekkan hidup kita dalam hal waktu. Dulu waktu kita sibuk menyenangkan diri kita, tapi kita sudah mulai adil, kita membagikan sesuatu atau kita berkontribusi terhadap kehidupan kita dengan sesama. Itu merupakan bentuk-bentuk keadilan. Lalu yang berikutnya apa lagi? Itu berbicara tentang kebenaran. Kita berpikir benar, kita melakukan yang benar, kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah-buah kebenaran dalam hidup kita ini. Sebagai orang yang hidup dalam terang, kita hasilkan kebaikan, kita hasilkan keadilan, kita hasilkan kebenaran. Maka kita akan benar-benar menghidupi diri kita sebagai anak-anak terang. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan renungan singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.